Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Sugi. Kali ini kita akan latihan soal untuk persiapan nanti insya Allah minggu depan kita ulangan harian. Oke, kita mulai dari contoh 1. Seorang ibu mempunyai 5 orang anak dan akan membagikan uang jajan kepada kelima anaknya. Anak yang paling kecil mendapat uang jajan sebesar Rp5.000 dan anak yang paling besar mendapat uang jajan Rp20.000. Dengan selisih yang didapatkan setiap anak secara berurutan tetap. Berapa jumlah uang yang akan dibagikan? Oke, jawab ya. Untuk ini kita harus memahami dulu apakah ini deret aritmatika atau deret geometri. Kita pahami kalimatnya. Di sini ada kalimat dengan selisih tetap. Dengan selisih tetap ini adalah ciri dari sebuah barisan aritmetika ya. Dari sebuah barisan aritmetika. Oke. Sekarang diketahui U1-nya Rp5.000, U5-nya Rp20.000. Kemudian kita lihat yang ditanyakan adalah berapa jumlah uang yang akan dibagikan. Berarti jumlah semua uang yang akan dibagikan berarti kita mencari SN. Oke. Sekarang kita ingat kembali untuk mencari SN dari suatu barisan aritmetika adalah setengah N sama dengan A ditambah UN. Ini kalau diketahui suku pertama dan UN-nya. Oke, UN-nya sudah diketahui. U5 yaitu 20.000. U1-nya atau A-nya adalah Rp5.000. Sehingga SN sama dengan setengah. N-nya yang ditanyakan adalah S5 ya, jumlah hingga suku kelima karena anaknya 5. S5 sama dengan setengah kali 5 kali 5.000 ditambah Rp20.000. S5 sama dengan 5 dibagi 2 kali Rp25.000 sehingga S5 atau jumlah hingga suku kelima sama dengan Rp62.500. Oke, jadi jumlah uang yang akan dibagikan adalah Rp62.500. Oke, kita lanjut soal 2, contoh 2 gitu ya. Suku ketiga suatu barisan aritmetika adalah 9 dan suku ke-8 adalah 4. Tentukan suku ke-75. Oke. Diketahui S3 atau U3 sama dengan 9, U8 sama dengan 4. Ingat, untuk mencari atau menentukan UN dari suatu barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Kita gunakan rumus yang berbeda dari soal yang pertama tadi UN-nya ya. Kenapa? Karena di sini tidak diketahui UN-nya ya. Yang diketahui hanya U3 dan U8. Oke. Sekarang kita masukkan angka yang diketahui. U3 tadi kita tahu U3 nilainya 9, berarti U3 kita bisa gunakan rumus U3 sama dengan A ditambah 3 min 1 kali B. U3-nya nilainya 9, berarti kalimatnya menjadi 9 sama dengan A ditambah 3 min 1 adalah 2, berarti 9 sama dengan A ditambah 2B. Dari kalimat 9 sama dengan A ditambah 2B, kita bisa tahu nilai A, yaitu caranya ini 2B-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Jadi kalimatnya menjadi atau persamaannya menjadi 9 min 2B sama dengan A. 9 min 2B sama dengan A. Oke. Kita anggap 9 min 2B sama dengan A adalah persamaan pertama. Sekarang dari U8,
kita bisa punya persamaan U8 sama dengan A ditambah 8 min 1 kali B. 8 min 1 adalah 7, 7 kali B adalah 7B, berarti persamaannya menjadi 4. U8-nya nilainya 4, kita ganti 4. 4 sama dengan A ditambah 7B. Oke, tadi 9 min 2B sama dengan A. Ibu misalkan persamaan 1, Ibu tandai dengan bintang 1, dan 4 sama dengan A plus 7B, Ibu tandai dengan bintang 2 atau persamaan 2. Nah, sekarang dari persamaan 2, di persamaan 2 ini ada 4 sama dengan 9 min 2B ditambah 4 sama dengan A ditambah 7B. Nilai A kita ganti dengan persamaan pertama, yaitu A sama dengan 9 min 2B ya. Di sini kita ganti A-nya dengan 9 min 2B, berarti persamaannya menjadi 4 sama dengan 9 min 2B ditambah 7B. Oke, min 2B dan 7B adalah suku yang sejenis, berarti kita bisa sederhanakan. Kemudian konstantannya bisa semuanya kita pindahkan ke ruas kiri, ya, ruas yang sama. Jadi ruas kirinya menjadi 4 min 9, di ruas kanannya min 2B ditambah 7B menjadi 5B. Kalimatnya persamaannya menjadi min 5 sama dengan 5B. Jika kedua ruas dibagi dengan 5, ya, ruas kiri dengan ruas kanan dibagi 5, ini min 5 dibagi 5 hasilnya min 1, 5 dibagi 5, 5B dibagi 5 maksud Ibu, hasilnya adalah B, jadi nilai B-nya adalah negatif 1. Oke, kita dapat nilai B-nya negatif 1. Dari persamaan 1, tadi kita punya 9 min 2B sama dengan A. Sekarang kita mau cari nilai A. B-nya kita ganti dengan min 1 ya. Jadi kalimat 9 min 2B sama dengan A, B-nya diganti min 1, berarti 9 dikurang atau min 2 kali min 1 sama dengan A. Min 1 kali min 2 jadi positif ya. Jadi plus. Berarti persamaannya menjadi 9 plus 2 sama dengan A, atau 11 sama dengan A. Jadi nilai A-nya sama dengan 11. Kita lanjut untuk mencari U75. U75 sama dengan, kalau kita ingat tadi rumus UN ya, UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Berarti U75 sama dengan A, A-nya 11, ditambah N min 1 berarti 75 min 1. Kali B-nya min 1 berarti kali min 1. U75 sama dengan 11 ditambah 74 kali min 1 ya. Itu 74 kali min 1 berarti min 74. Min 74 ditambah 11 adalah negatif 63. Berarti U75 sama dengan negatif 63. Begitu. Jadi U75 sama dengan negatif 63. Kita lanjut soal nomor 3. Suatu deret aritmetika, suku pertamanya adalah 6 dan suku kelima adalah 10. Maksud saya, ulangi pertanyaannya. Suatu deret aritmetika, suku pertamanya adalah 6 dan suku ke-10-nya adalah 69. Tentukan bedanya serta rumus suku ke N. Jawab. Diketahui A atau suku pertamanya adalah 6, suku ke-10-nya adalah 69. Ingat, untuk menentukan UN, kita bisa menggunakan rumus yang lain,
yaitu UN sama dengan A ditambah N min 1 kali P. Kita gunakan rumus ini karena kita mau cari UN-nya ya, rumus UN-nya. UN-nya dengan kata lain kita belum mengetahui. Oke, kita tadi punya kalimat U10, berarti U10 sama dengan A-nya 6 ditambah N min 1 berarti 10 min 1 kali B. Nilai U10 adalah 69, berarti U10 kita ganti 69 sama dengan A ditambah 9B. Kita pindah konstantanya semuanya ke sebelah kiri, berarti 6-nya kita pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 6. Berarti ruas kiri menjadi 69 min 6, ruas kanannya sama dengan 9B. Ini 69 dikurang 6 adalah 63 sama dengan 9B. Sekarang kedua ruas kita bagi dengan 9 ya. 63 dibagi 9, 9B juga dibagi 9. 63 dibagi 9 adalah 7. 9B dibagi 9 hasilnya adalah B. Jadi nilai B sama dengan 7. Ya, sekarang kita sudah tahu A-nya, sudah tahu B-nya. Jadi untuk menentukan UN, rumus suku ke N-nya, UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. UN sama dengan A-nya 6 ditambah N min 1 kali B-nya 7. UN sama dengan 6 ditambah, ini N kali 7 berarti 7N, min 1 kali 7 sama dengan min 7. Jadi UN sama dengan 7N, ya ini yang konstantanya yang sama-sama konstantanya kita sederhanakan. Ini 6 dikurangi min 7 hasilnya adalah min 1. Berarti UN sama dengan 7N min 1. Oke, kita lanjut. Contoh 4. Jumlah 5 suku pertama deret aritmetika adalah 75 dan jumlah 9 suku pertamanya adalah 171. Tentukan rumus jumlah suku ke N. Jadi kita akan mencari rumus jumlah suku ke N. Jawab. Sn, ingat, sama dengan setengah N kali 2A ditambah N min 1 kali B. Kita tahu S5 atau jumlah suku ke-5 adalah 5/2 kali 2A ditambah 5 min 1 kali B. S5 atau jumlah suku ke-5-nya adalah 55, berarti persamaannya menjadi 55 sama dengan 5/2 kali 2A, ini 5 dikurang 1 menjadi 4, berarti 4B. Ya, 55 sama dengan 5/2 kali 2A ditambah 4B. Kita sederhanakan, 55 sama dengan, ini 5 kali 2A sama dengan 10A, dibagi 2 hasilnya adalah 5A. Kemudian 5 kali 4B adalah 20B, dibagi 2 hasilnya adalah 10B. Berarti persamaannya menjadi 55 sama dengan 5A ditambah 10B. Ini boleh kita sederhanakan persamaannya. Semua sukunya bisa dibagi 5 ya. Semua sukunya bisa dibagi 5. Kalimatnya menjadi 55 dibagi 5 menjadi 11 ya. Berarti 11 sama dengan A ditambah 2B. Dari persamaan 11 sama dengan A ditambah 2B, kita bisa dapat persamaan 11 min 2B sama dengan A. 11 min 2B sama dengan A,
Ibu misalkan persamaan pertama, Ibu kasih tanda bintang 1 ini. Kemudian kita lihat yang diketahui lagi adalah S9 atau jumlah suku ke-9. Kita bisa tahu jumlah suku ke-9. S9 sama dengan 9 per 2 kali 2A ditambah 9 min 1 kali B. Kita sederhanakan, masukkan angkanya 9 S9. S9-nya 171. Berarti boleh kita ganti S9-nya dengan 171 sama dengan 9 per 2 kali 2A ditambah 8B. Kita sederhanakan, 9 kali 2A sama dengan 18, 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 kali, ini boleh kita sederhanakan deh, 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 kali 9 adalah 36. 36B. Berarti persamaannya menjadi 171 sama dengan 9A ditambah 36B. Ini persamaan kedua, Ibu tandai dengan bintang 2. Sekarang dari persamaan 171 sama dengan 9A ditambah 36B, kita bisa ganti nilai A dengan 11 min 2B. Oke, kita lihat nih. 171 sama dengan 9, A-nya kita ganti dengan 11 min 2B ditambah 36B. 171 sama dengan 9 kali 11, 99, min 9 kali 2B adalah min 18B, ditambah 36B. Kita kumpulkan suku yang sejenis. Ya. Negatif 36 ya, negatif 36. Negatif 18B ditambah 36B, hasilnya adalah 18B. Ini konstantannya kita semua pindahkan ke ruas kiri. 171 min 99 sama dengan 18B. Ya, sekarang 171 dikurangi 99, 72. Berarti persamaannya menjadi 72 sama dengan 18B. Dibagi 18, dibagi 18. Semuanya dibagi 18, kalimatnya menjadi 4 sama dengan B. Ya, jadi nilai B-nya sama dengan 4. Dengan kata lain, B-nya sama dengan 4. Tadi kita punya persamaan 1, 11 min 2B sama dengan A. Sekarang kita mau cari A-nya dengan persamaan tadi ya. 11 min 2A sama, 11 min 2B sama dengan A. B-nya kita ganti nilainya dengan 4. Berarti kalimatnya menjadi 11 min 2 kali 4 sama dengan A ya. 2 kali 4 itu 8, berarti 11 min 8 sama dengan A. Dengan kata lain, 3 sama dengan A. 11 dikurang 8 kan 3 ya. Berarti nilai A-nya sama dengan 3. Sehingga kita bisa sudah menentukan SN-nya, kita sudah tahu A-nya dan sudah tahu B-nya. Oke. SN sama dengan setengah N. 2A berarti 2 kali 3 ditambah N min 1 kali B-nya 4 ya. Berarti setengah N kali 6 ditambah 4 kali N adalah 4N, min 1 kali 4 adalah min 4. SN sama dengan setengah N kali 6 ditambah 4N min 4. Kita sederhanakan, yang konstantannya kita kumpulkan, kalimatnya menjadi setengah N sama dengan, SN sama dengan setengah N kali 4N ditambah 2. Kita bisa sederhanakan ini, N kali 4N hasilnya adalah 4N pangkat 2. Dibagi 2 berarti menjadi 2N pangkat 2. Setengah N kali 2 adalah
1N atau boleh kita tulis N saja. Dan sekarang kita dapatkan Sn sama dengan 2N pangkat 2 ditambah N. Jadi rumus untuk menentukan suku ke N-nya, jumlah suku ke N-nya atau Sn-nya adalah 2N pangkat 2 ditambah N. Kita lanjut soal atau contoh soal ke-5. Tentukan suku ke-6 dari barisan 2, 8, dan 32 dan seterusnya. Ulangi, tentukan suku ke-6 dari barisan 2, 8, 32 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita jawab. Kita harus bisa menentukan dulu apakah ini barisan aritmetika atau barisan geometri ya. Sekarang cirinya apa? Sekarang kita lihat dulu. Ini kalau kita lihat dari suku pertama ke suku kedua dan suku ketiga, ini 2 ke 8 itu dikali 4. 2 ke 3 itu, 8 ke 32 itu juga 8 dikali 4. Berarti ini adalah barisan geometri ya. Jadi perbandingan antara suku kedua dengan suku ke-1, suku ketiga dengan suku kedua, tetap nilainya. Berarti ini rasionya ya. Kita bisa tahu rasionya. Yang ada rasionya itu adalah barisan geometri. Sekarang kita cari dulu rasionya. R sama dengan U2 dibagi U1. U2-nya 8, U1-nya 2, sama dengan 4 ya. 8 bagi 2, 4. Berarti R-nya sama dengan 4. Untuk menentukan suku ke N dari barisan geometri, kita bisa mencari dengan UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Oke, yang dicari suku ke-6 berarti U6. U6 sama dengan 2 kali R-nya 4 ya. R-nya 4, N min 1 berarti 6 min 1. Berarti U6 sama dengan 2 kali 4 pangkat 6 min 1. 6 min 1, 5 ya. Berarti U6 sama dengan 2 kali 4 pangkat 5. U6 sama dengan 2 kali 1024 sama dengan 2048. Oke. Kita lanjut. Contoh 6. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian. Masing-masing potongan membentuk deret geometri. Jika potongan pertama sama dengan 4 dan potongan kelima sama dengan 324 cm gitu ya. Tentukan panjang tali mula-mula. Oke. Sekarang kita cermati dulu. Oke. Seutas tali berarti talinya panjangnya kita belum tahu, panjang talinya kita udah tahu nih. Panjang talinya berapa? Belum tahu. Berarti yang dicari panjang tali mula-mula ya. Panjang tali mula-mula itu berarti SN ya. Berarti SN-nya. Berarti kita disuruh mencari SN-nya. Sekarang kita lihat dulu apa yang diketahui. Menjadi 5 bagian. Berarti S5. Ya, berarti S5. S5. Oke. Sekarang kita tahu potongan pertama 4 cm. Berarti suku pertamanya 4 cm. Kemudian potongan kelima berarti U5. U5-nya 324 cm. Oke, berarti suku pertamanya atau A-nya 4, U5-nya 324
sentimeter. Oke, sekarang ibaratkan panjang talinya seperti ini ya nak ya. Panjang talinya itu semakin U1, U2, U3, U4, U5 gitu ya. Jadi dari U1 ke U2 itu ada faktor pengalinya. Pengalinya kita belum tahu atau R-nya kita belum tahu. Berarti kita harus cari dulu R-nya. Oke. Untuk mencari UN, kita tahu U5 tadi ya. U5 324 ya. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Berarti U5 sama dengan 4 kali R pangkat 5 min 1. U5-nya tadi adalah 324, kita ganti U5-nya. 324 sama dengan 4 kali R pangkat 4. Oke. Sekarang kedua ruas bisa kita sederhanakan bagi 4 ya. Ruas kiri, ruas kanan dibagi 4. 324 dibagi 4 hasilnya 81. 4 dibagi 4 1 ya. Tinggal sisa di ruas kanannya R pangkat 4. Persamaannya menjadi 81 sama dengan R pangkat 4. 81 sama dengan 3 pangkat 4. Sama dengan R pangkat 4. 3 pangkat 4 sama dengan R pangkat 4. Dengan kata lain, R sama dengan 3. Oke, kita sudah dapat R-nya, nilainya 3. Sekarang kita bisa mencari atau menentukan SN-nya atau S5-nya. Kita perhatikan ini R-nya lebih dari 1. Berarti untuk mencari SN-nya, kita bisa gunakan rumus SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. S5 ya, karena kita mencari potongan hingga potongan kelima gitu ya. S5 sama dengan 4 kali 3 pangkat 5 dikurang 1 dibagi 3 min 1. S5 sama dengan 4 kali 243 min 1 dibagi 2. S5 sama dengan, ini 4 dibagi 2 boleh Ibu sederhanakan menjadi 2. 4 bagi 2 adalah 2 kali 242. S5 sama dengan 484 cm. Jadi panjang tali mula-mula adalah 484 cm. Kita lanjut soal ke-7. Contoh soal ke-7. Tentukan rumus suku ke N barisan geometri 2, 6, 18 ya. Tentukan rumus suku ke N-nya. Nah, sekarang jawab. Langkah pertama, kita harus menentukan nilai R-nya dulu. Jadi untuk mencari R-nya dulu, kita bisa memperhatikan, selanjutnya kita membandingkan dua suku yang berurutan ya. Kita perhatikan U2, U2-nya adalah 4. U1-nya adalah 2. Berarti R sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti R-nya adalah 2. Ingat, untuk mencari UN, kita bisa gunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. UN sama dengan ya, A-nya 2, R-nya 2, pangkat N min 1. Oke, kita lanjut contoh 7.
Tentukan rumus suku ke N barisan geometri 2, 4, 8. Jawab. Langkah pertama, kita tentukan dulu nilai R-nya. Kita belum tahu R-nya ya. Kita perhatikan selanjutnya kita bandingkan dua suku yang berurutan. Kita lihat suku kedua dan suku ke-1 ya. Ini 2 ke 4 itu dikali 2, 4 ke 8 juga dikalikan 2 ya. Jadi untuk mendapatkan suku berikutnya, kita bisa mengalihkan suku sebelumnya dengan 2. Kita cari R-nya. R sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, kita mau cari UN. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. UN sama dengan 2 karena A-nya 2 tadi ya. Suku pertamanya 2. Kemudian R-nya juga 2. UN sama dengan 2 kali 2 pangkat N min 1. 2 pangkat 1, artinya 2 ini sebenarnya adalah 2 pangkat 1 ya. Jadi dengan kata lain, 2 bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 1. Kemudian bentuk 2 pangkat N min 1 ini bisa kita tulis dalam bentuk lain, yaitu 2 pangkat N kali 2 pangkat min 1. Ini nanti selanjutnya kalian akan belajar tentang eksponen ya. Bilangan berpangkat nanti di kelas 3 ya, nanti kalian akan belajar tentang bilangan berpangkat di kelas 3. Ini Ibu inikan aja, Ibu perkenalkan dulu. Nanti selanjutnya kalian akan belajar tentang bilangan berpangkat di kelas 9 ya, atau kelas 3 nanti. Oke, kita lanjut. UN sama dengan kalau perkalian tuh bersifat komutatif ya nak ya. Ya, bersifat komutatif. Ini yang sejenis, yang pangkatnya sejenis, yang nggak ada variabelnya Ibu dekatkan. Ibu dekatkan, jadi 2 pangkat min 1 ini Ibu pindahkan ke depan gitu ya, ke depan gitu ya. Jadi UN sama dengan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat min 1 kali 2 pangkat N. UN sama dengan ini sifat eksponen ya. Kalau ini bilangan pokoknya sama, bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama. Ini pangkatnya bisa dijumlahkan ya. Ini 2 pangkat 1 min 1 kali 2 pangkat N. UN sama dengan 2 pangkat 1 min 1 kali 2 pangkat N. 1 min 1 0, berarti 2 pangkat 0 kali 2 pangkat N. Ingat anak-anak ya, ini bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Dengan kata lain, ini UN sama dengan 1 kali 2 pangkat N atau UN sama dengan 2 pangkat N. Oke, ingat kalau ada bilangan berapapun dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Kita lanjut contoh soal ke-8. Hasil produksi kerajinan seorang pengusaha setiap bulannya meningkat mengikuti barisan geometri. Produksi pada bulan pertama mencapai 150 unit kerajinan dan pada bulan keempat mencapai 4.050 unit kerajinan. Hasil produksi selama 6 bulan adalah titik-titik. Oke, kita akan berusaha menjawab. Diketahui U1 atau pada bulan pertama dia menghasilkan 150 unit. Berarti U1-nya sama dengan 150. Kemudian pada bulan keempat ya atau U4 sama dengan 4.050. Kemudian yang ditanyakan adalah hasil produksi selama 6 bulan. Berarti ini adalah S6 ya, atau jumlah hingga suku ke-6 atau S6. Oke, jawab. Kita ingat kembali UN ya, untuk menentukan UN.
UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Kita tadi tahu ada U4 dan tahu juga ada U1. Boleh kita bandingkan. U4 dibagi U1 sama dengan 4050 dibagi 150. U4 itu sama dengan A kali R pangkat 4 min 1. Dibagi U1 itu sama dengan A kali R pangkat 1 min 1. Jadi persamaannya menjadi AR pangkat 4 min 1 dibagi A kali R pangkat 1 min 1 sama dengan 4050 dibagi 150. Ya. 4050 dibagi 150 itu 27. Ya, kalimatnya atau persamaannya menjadi AR pangkat 3, 4 dikurang 1, 3 ya, dibagi AR pangkat 0, 1 min 1, 0. Berarti AR pangkat 3 dibagi AR pangkat 0 sama dengan 27. Ingat tadi kalau ada bilangan berapapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Jadi ini di ruas kiri boleh kita sederhanakan. A dibagi A, 1 ya. R pangkat 3 dibagi R pangkat 1 sama dengan 27. Berarti R pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3. R pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3. Dengan kata lain, kita bisa tahu R sama dengan 3. Ini R-nya sama dengan 3 itu lebih besar dari 1. Berarti untuk mencari SN-nya, atau jadi untuk mencari SN-nya, kita bisa gunakan rumus SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Oke. Yang ditanya tadi adalah S6, berarti S6 sama dengan 150 kali 3 pangkat 6 dikurang 1 dibagi 3 min 1. Oke, S6 sama dengan 150, 3 pangkat 6 itu 729 dikurang 1 ya. Ini 150 Ibu sederhanakan, Ibu bagi 2, berarti menjadi 75 ya. 150 bagi 2, 75. Berarti S6 sama dengan 75 kali 728 sama dengan 54.600. Jadi hasil produksi selama 6 bulan berjumlah 54.600 unit. Oke anak-anak, demikian latihan kita hari ini. Persiapkan untuk ulangan minggu depan. Lebih banyak latihan sendiri di rumah ya. Kalau ada masalah boleh ditanyakan ke Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.